warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak sudah bersedia untuk diwawancarai? Ya, siap bersedia. Siapakah nama lengkap Bapak? Nama saya Agus Setiawan dari Brazil. Di mana dan kapan tempat tanggal lahir Bapak? Saya lahir di Pati, tepatnya di Desa Kauman, tanggal 29 September tahun 1987. Berapakah usia Bapak sekarang? Jadi usianya per tahun ini 37 mau, jadi besok September 37 ini OTW oleh 37. Di mana tempat tinggal Bapak sekarang? Saya tinggal di Kauman, RT 1 RW 1 2. Berat badan dan tinggi badan Bapak? Berat badan sekarang 77, tinggi badan 172. Siapa nama orang tua Bapak? Nama bapak saya almarhum Tarjono. Pekerjaannya dulu sekretaris desa. Ada pertanyaan juga? Iya. Ibu saya Suparmi, ibu rumah tangga. Apakah Bapak mempunyai saudara? Oh iya, saya punya saudara satu perempuan. Namanya juga ya. Iya. Namanya Siti Nurhanima. Sekarang ibu rumah tangga. Bapak anak saudara dari berapa kali? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi saya laki-laki, punya adik satu perempuan. Gantian yang tanya? Apa cerita masa kecil Bapak yang masih ingat sampai sekarang? Masa kecil. Bebas. Bebas. Masa kecil banyak sebenarnya. Tapi yang selalu saya ingat itu di sekolah. Itu saya dulu kelas 4 pelajaran IPS pertama itu saya disuruh maju oleh guru saya, sekarang sudah pensiun beliau, Pak Mahmudi, itu disuruh di depan kelas, tangannya gini pegang apa namanya telinga, kaki satu diangkat. Gara-gara saya waktu pelajaran IPS itu tertawa. Gara-garanya apa? Gara-garanya saya nulis nenek moyang, keliru nenek monyet. Nah, itu saya hapus. Bisa-bisanya saya nulis itu nenek monyet lagi. Otomatis kan ketawa terus, saya ketawa sendiri. Terus saya juga ketawa. Akhirnya gara-gara itu saya dipanggil. Itu pertama kali saya ketemu Pak Mahmudi diajar IPS. Tetapi alhamdulillah saya sampai sekarang juga malah jadi senang belajar IPS. Apakah Bapak sudah berkeluarga? Ya, saya sudah pernah berkeluarga. Jadi saya, tapi sekarang posisinya statusnya tidak punya istri. Saya punya 2 anak. Punya anak 1 perempuan kelas 5 dan 1 laki-laki kelas 1. Namanya? Namanya yang gede Sandara Arawita, yang kecil namanya Andakara Widianata. Bagaimana riwayat pendidikan Bapak? Ya, saya dulu di SD Kauman 1, ada yang 1 sekolah. Kamu di mana? Kamu di mana? Sama. Sama. SD. Iya. Dulu SMP ini? Iya. Enggak. Kamu enggak? SMP 3. Saya SD Kauman 1, terus lulusnya itu tahun 2000, kemudian di SMP 1 Juara, lulus saya 2003, kemudian di SMA 1 Pati sampai tahun 2006, terus S1-nya di UNES Pendidikan Jasmani tahun lulus 2010. Jadi lulus itu langsung ikut tes CPNS, keterima PNS waktu itu tahun 2011. Jadi saya mulai mengajar pertama itu tahun 2011. Setelah itu 2015 saya dapat beasiswa. Jadi saya S2-nya itu gratis selama 2 tahun di UNY. Itu 2015 sampai 2017. Terus 2018 itu ikut profesi guru, pendidikan profesi guru di UNES. Gitu. Terus ini belum ada rencana untuk sekolah lagi. Perlunya cukup lah. Apa lebih Bapak dalam sehari ini? Oke, saya pasti olahraga ya, karena kebetulan saya berolahraga, pastinya lebih olahraga yang sering dan masih saya konsisten lakukan itu lari, basket, futsal, nge-gym. Paling itu yang masih sering saya lakukan. Tapi yang jarang-jarang sepak bola juga. Tapi
jarang, paling sebulan kali ya. Sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru? Itu tadi saya mulai jadi guru itu 2011, Januari 2011 itu saya pertama kali mendapatkan SK penempatan kerja. Sampai sekarang masih ya. Apakah Bapak sebelumnya pernah memiliki cita-cita sebagai guru? Cita-cita itu sebenarnya muncul saat saya semester 3. Sebenarnya bukan gini, dulu itu saya waktu sekolah itu belum pengen jadi guru. Saya itu mungkin seperti kalian ya, dan rata-rata anak-anak mungkin belum tahu besok jadi apa kan gitu ya. Sama ya kayak gitu rata-rata. Nah, tapi saya dulu tuh waktu sekolah suka berpikir gini, saya tuh pengen setiap hari pelajaran saya itu olahraga. Jadi saya pengen berdino olahraga kayaknya enak. Nah, itu pengen cita-cita saya itu dulu. Jadi sekolah itu kan pelajaran liarnya untuk agak-agak malas kan gitu. Senangnya olahraga. Jadi saya pengennya. Nah, terus keterusan saya kuliahnya ambil jurusan olahraga. Ambil olahraga, akhirnya saat itu saya terus berpikir oh ya berarti itu saya harus jadi. Dan ya alhamdulillah apa ya, yang pasti saya menyukai pekerjaan saya mencintai pekerjaan saya, dan apa ya, kalau saya penuh hati di pekerjaan. Selanjutnya, Apakah sebelumnya Bapak pernah menjalani profesi selain guru? oh ya, sebenarnya profesi selain guru pernah, tetapi sekedar apa ya, coba-coba. Jadi jujur waktu masih kuliah, saya juga instruktur fitness dan instruktur senam juga. Jadi waktu kuliah itu nyambi ya, jadi ada part time gitu, ikut sanggar. Jadi saya kenal itu ikut sanggar. Kalau setiap Jumat pagi itu ngajar senam di pagi itu dapat pemasukannya lumayan. Jadi saya itu terus kalau sore itu saya di fitness atau di gym ngajari mahasiswa yang mau latihan berat itu. Terus sebelum keterima PNS saya pernah di Hotel Brita Kudus itu, mungkin tahu ya, pinggir jalan itu. Nah itu pernah di situ jadi instruktur fitness itu. Itu paling itu sih pekerjaan ya. Mungkin waktu itu memang sebenarnya hanya menunggu seleksi CPNS gitu. Jadi menunggu waktu, dan pas waktu kuliah itu memang ya untuk mengisi kekosongan dan mencari. Tapi memang tujuan utama waktu itu kuliah dan sudah tahu besok itu mau jadi apa. Kalau profesi lain tambahan itu melatih basket. Kalau itu kan sebenarnya ya masih nyambung kan dengan itu kan. Yang melatih basketnya di sini juga sih. Dulu sebelum lulus juga udah melatih di sini. Dalam proses mengajar mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Bapak kepada murid-murid itu? Saya kalau di SMP 1 itu pasti olahraga saja yang saya ajar pendidikan jasmani. Tapi ini ceritanya dulu saya pertama kali diterima PNS itu juga di SMP 1 di SD. Saya di SD, tetapi saya juga ngampu di sini. Jadi saya ngajar di SD. Nah di SD itu saya pernah menjadi guru kelas. Karena di SD itu saya gurunya terbatas. Jadi saya dulu ngajar di SD itu kan gurunya terbatas ya, soalnya itu gurunya kurang. Saya jadi guru kelas yang ngajar, yang gak hanya ngajar penjas, hampir semua mata pelajaran. Kalau di SD kan semua makhluk gitu ya. Itu pengalamannya itu beberapa tahun sih ngajar apa ya di kelas itu. Tapi setelahnya saya full rotasi di sini ya hanya ngajar olahraga. Apa prestasi yang pernah Bapak raih, baik itu akademik dan non akademik? Selama menjadi guru ya, selama menjadi guru, prestasi dulu di SD waktu masih ada beberapa. Jadi prestasi saya tuh di olahraga itu ada dua. Yang fisik itu juara gerak jalan, itu juara 2 tahun 2018 dan 2019 itu umum. Jadi waktu itu
jalan 2018-2019. Terus kemudian 2020 itu saya mengikuti 2 kegiatan lomba. Yang pertama saya dapat juara 3, itu video pembelajaran pendidikan jasmani, itu yang menyelenggarakan IKPGRI, sekarang namanya UGRIS, UGRIS dari Fakultas FCK UGRIS 2010. Dan di tahun yang sama saya mendapatkan juara 1 lomba podcast pendidikan yang menyelenggarakan waktu itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Itu prestasi saya saat ini. Kalau prestasi yang mungkin saya berikan ke sekolahan, mungkin waktu kalian masih di sini ya, jadi peringkat 1 Green School itu. Nah itu kebetulan ya itu sekolah ya yang dapat, cuma waktu itu memang atau pelatihnya saya. Jadi yang peringkat 1 kita pernah dapat juara Green School itu di akhir 2011 gitu. Kalau yang buat anak-anak sih banyak. Kesulitan apa yang Bapak lalui untuk menjadi guru? Kesulitan. Jadi semakin kesini sebenarnya semakin sulit kalau saya katakan menjadi guru ya. Sulitnya itu apa ya, faktor ekstrinsiknya itu lebih. Jadi mungkin terbiasa di sini dulu itu kita mendapatkan anak-anaknya itu kan lewat seleksi. Jadi terus di beberapa tahun ada donasi yang lumayan banyak, itu akhirnya juga secara umum mempengaruhi input dari anak yang masuk ini. Sebenarnya itu ya kebiasaan yang harus diubah itu. Dan anak-anak sekarang khususnya di olahraga yang saya temui itu partisipasi geraknya itu menurun, karena anak-anak zaman sekarang mungkin lebih effortnya main HP ya. Jadi anak-anak itu lebih menyisakan waktunya itu lebih banyak di HP, jadi untuk geraknya itu mager kan. Jadi anak sekarang mungkin yang kesulitannya sekarang karena saya dulu olahraga, otomatis kan yang saya harapkan itu anak-anak bergerak aktif, ikuti kegiatan. Tetapi ya karena anak-anak ya gitu lah, dulu zaman mungkin 10 tahunan yang lalu zaman saya sekolah itu anak-anak cowok was aman lah, paling cewek-cewek dengan itu, cowok-cowok was sama. Sekarang hampir sama, cowok ceweknya hampir sama. Jadi itu sih lebih ke anak-anaknya itu mulai pergeseran kebiasaan geraknya itu masih mulai menurun. Apa pengalaman Bapak selama kuliah? Selama kuliah, jadi saya kuliah itu tidak banyak ikut organisasi. Jadi waktu itu saya kuliah, pengalaman yang paling terasa itu saya ikut di Sanggar itu tadi. Saya ikut di Sanggar, saya ikut di UKM senam, dan saya waktu itu diberikan, alhamdulillah diberi amanah untuk mengelola gym di UNES waktu itu. Jadi saya kalau sore jam segini, jam 3 kan ya berarti ya. Saya jam 3 itu sudah buka ke lab, ke gor itu ada ruangan fitnessnya, saya yang membuka sampai nanti jam 9 malam. Itu pengalaman yang mungkin ya terasa sampai sekarang. Jadi itu, terus saya juga ikut Sanggar. Di Sanggar itu saya mendapatkan banyak pengalaman, terus untuk bisa mendapatkan juga karena ikut tadi latih senam di beberapa instansi itu yang paling terasa. Kalau yang lain, pengalaman yang lain paling mengikuti kegiatan pelatihan misalnya pelatih basket, pelatih renang atau yang lain, karena memang dulu olahraga harapannya kan memang mungkin tidak bisa menguasai semuanya, tapi kan paling tidak ada banyak cabang yang bisa dikuasai. Menurut Bapak, hal apa yang paling mengesankan di dalam bidang olahraga? Olahraga itu yang paling mengesankan. Di olahraga itu, kalau di olahraga itu kita mengajarkan sportivitas. Jadi kalau kita benar-benar olahragawan itu, kita pastinya memiliki jiwa sportivitas yang tinggi. Sportif itu bisa mengakui kelebihan lawan dan mengakui kelemahan kita. Jadi kalau benar-benar olahragawan itu pasti tidak ada apa ya,
niat untuk kita mencederai lawan atau berbuat curang atau yang lain. Jadi kalau kita benar-benar olahragawan ya kita pengen menang, berarti kita harus berusaha memaksimalkan apa yang kita miliki. Gitu. Terus di olahraga itu yang pasti memberikan efeknya bagus sekali, terutama untuk tubuh kita secara fisik ya, karena dengan rutin kita olahraga otomatis ya kita harapannya kan sehat ya, kita bisa memiliki badan yang sehat, fit dan bugar dalam melakukan seluruh aktivitas sehari-hari. Ya. Lagi? Dan pertanyaan dari kami, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.